everybody doing tonight? Amazing. All right, so let's just bow our heads real quickly. Kita tundukkan kepala, kita berdoa, lalu kemudian kita siapkan hati buat firman Tuhan. Thank you, Heavenly Father, for this wonderful day as we celebrate not just to worship and praise you, but also to dedicate our children to you. We believe in heaven, it is rejoicing together with us. And as heaven is going to join us and continue with us today through the presence of your Holy Spirit, we pray, Lord, that you will just guide us into the perfect understanding of what your heart is going to be about in regards to your word tonight. So thank you, Heavenly Father, we pray in the name of Jesus. Amen. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara mengikuti pelajaran kita selama beberapa minggu terakhir ini dari Pastor Yanti lalu kemudian dari saya, my last sermon was faithfulness to the King, the product of grace. And we kind of emphasized on understanding origin of grace, and then we kind of also talked about how darkness does not keep away the Spirit of the Lord. So basically the emphasis was more leaning towards the Spirit of God. Jadi bagi saudara yang mengikuti pelajaran kita selama beberapa minggu terakhir ini dari Pastor Yanti, dari saya sendiri, maka saudara bisa lihat bahwa khotbah saya terakhir itu berjudul Setia kepada Tuhan adalah produk daripada anugerah, ya. Nah, tapi pendekatan kita sehubungan dengan anugerah adalah tentang bagaimana roh Tuhan itu tidak bisa dijauhkan daripada kita. Artinya dari semenjak masa penciptaan pun dunia dipenuhi oleh kegelapan, tetapi roh Allah tetap berkenan menghadiri bumi. Jadi dari situ adalah asal usulnya. So we learn from the understanding that the origin is that the Spirit of God cannot be even kept away because of darkness. Because we learn from Genesis chapter 1 that even so the world was covered in darkness, the Holy Spirit of God was still hovering on earth. So that is why we need to understand its origin. And then we also understood and we learned about do not reimagine something that is already pre-existing. Yang bahaya tentang kekristenan hari ini adalah pelajaran kita itu berasal dari sebuah pengembangan di atas pengembangan yang lain. Sehingga seringkali pelajaran kekristenan itu tidak bertumpu kepada dasar yang sebenarnya. Sehingga akhirnya iblis memanfaatkan keadaan itu menciptakan kebingungan, menciptakan perpecahan di antara orang percaya. Kenapa? Karena kita belajar dari pengembangan yang dikembangkan oleh orang lain. Sedangkan kita sendiri tidak mengambil waktu untuk melihat apa dasarnya. Nah, sehingga ketika ada pelajaran yang baru kita semua jadi bingung. Nah, apalagi sehubungan dengan roh. Nah, tapi yang paling penting adalah jangan berusaha untuk mengkreasikan sebuah image yang baru tentang apa yang sudah nyata, yang sudah ada. Sesuatu yang sudah ada sebelum dunia dijadikan, itu kita nggak bisa reimagine, kita nggak bisa rebranding, kita nggak bisa kasih wajah baru. Oh, Yesus perlu rebranding nih, ya kan? Makanya saya mengucap syukur dari dulu sampai sekarang, foto Yesus itu tetap masih pakai jubah, ya kan? Sebagai jubah, nggak di rebranding, gitu, nggak dipakai kacamata, nggak dipakai topi yang keren, ya kan? Kalau lagi khotbah nggak sambil pegang mic, nggak. Yesus nggak perlu di rebranding. Jadi sesuatu yang sudah pre-existing jangan kita image-kan menjadi sesuatu yang baru, karena udah ada, ya. Alright, so kita akan banyak belajar tentang the mighty Spirit of God. Nah, karena kita belajar tentang Roh Kudus kurang lebih beberapa minggu yang lalu, masih banyak di permukaan, tapi hari ini Tuhan taruh di hati saya untuk mengajar supaya kita punya gambaran yang lebih lengkap sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi yang pertama adalah lupakan sejenak apa yang Anda tahu tentang Roh Kudus. Kalau Anda mau belajar sungguh-sungguh pada hari ini, you have to really leave it at the door what you understand until now about the Holy Spirit. Because, like I said earlier, a lot of us, including myself in the past, how did we understand the Holy Spirit? Based on somebody else's testimony. Based on when somebody laid hands on me. Do you want to speak in tongues? Yes, I want to speak in tongues. But I never really understood what was the foundation of it. Jadi ini kita akan pakai kesempatan untuk pelajari ini pada hari ini. So we are going to learn about that. So next slide please, Josh. So understand the timeline. Ini yang paling penting. Asal usul untuk bisa mengerti roh Allah, kita harus lihat firman Tuhan dari pertama kali firman itu diucapkan sampai pada masa kita sekarang. Berarti kita semua setuju bahwa firman Tuhan itu dimulai dari kitab Kejadian. Paling nggak kita setuju di situ? Setuju, katakan amin. Nah, sedangkan kita sudah belajar beberapa minggu yang lalu, lebih tepatnya 4 minggu yang lalu, bahwa roh Tuhan itu sudah ada semenjak Kejadian pasal pertama. Setuju? Ya. So kita nggak bisa dispute bahwa Roh Kudus itu hadir semenjak pertama. Yes.
Kita nggak bisa meniadakan kebenaran bahwa Roh Kudus itu ada semenjak pertama. Jadi bagi Anda yang masih asing tentang Roh Kudus, kita kembali pada firman Tuhan. Roh Kudus itu hadir semenjak pertama. In Genesis it says, "Let us, Father, Son, and Holy Spirit, make man in our image." And then you can see in the next one, it says, before Joshua, in Exodus chapter 31, verse 1 to 2. Saudara bisa lihat setelah kejadian, saya pasang timeline yang berikutnya adalah Kemah Musa, di mana kita sempat belajar beberapa minggu yang lalu tentang Bezalel, putra dari Urai. Ya, itu di dalam Exodus, ya, Keluaran 31 ayat 1 sampai dengan ayat 2. And the Lord said to Moses, "See, I have called Bezalel, son of Uri, the son of Hur, from the tribe of Judah, and I have filled him with the Spirit of God." Yes. Jadi even from the time of Moses, God was teaching to Moses, "Look, I have chosen somebody and his name is Bezalel. I have chosen him and I have filled him with the Spirit of God." So this is already past Genesis. This is the time of Moses. And then when you see in Joshua, you can look in Numbers chapter 27, verse 18 to 19. The Lord said to Moses, "Take Joshua, son of Nun, a man in whom is the Spirit." So this is very clear. Even God himself is talking to Moses about a man who is filled with the Spirit. And then when we take it to the future, right before the time of Jesus, Zachariah's dad, bapaknya Sakaria pun menerima sebuah pernyataan, bukan menerima sebuah pernyataan, tapi dari dia lahir beberapa ucapan-ucapan profetik. Nah, tapi kita lihat di sini bahwa even Sakaria pun sudah dipenuhi Roh Tuhan dari masa itu juga. Ya, Lukas pasal yang pertama ayat 67 sampai dengan 68. Now Zachariah, his father, was filled with and controlled with the Holy Spirit. So sampai sini sudah cukup jelas bahwa Roh Kudus itu hadir dari pertama sampai pada masa sebelum Kristus. Bahkan even waktu Yesus dibaptis, dinyatakan dalam manifestasi burung merpati yang hinggap atasnya. Jadi kehadiran Roh Kudus ini bukan untuk ditiadakan, tetapi untuk dirayakan. Kenapa? Karena Yesus sendiri berkata, "Kalau aku tidak pergi, maka Dia tidak akan datang." So it's not a sad story, it's not a confusing story of what or who the Holy Spirit is. Because Jesus himself said that if I don't go, then the Holy Spirit won't come. And all of us are confused of what is the Holy Spirit? Who is the Holy Spirit? Now that is why we're going to learn about from the Word of God. From the time of Genesis and all the way, if you look at this timeline, we are going to really read and learn about and understand more about it. Okay? So, Jesus teaches the Holy Spirit. Now, from the time of Genesis all the way up to Zechariah, it's all been prophesying, and how Moses received from the Lord that this person was filled with the Holy Spirit and so on. But then now when we jump to the time of Jesus in John chapter 14, we will see Jesus himself teaching about the Holy Spirit. Nah, tadi kita udah belajar bahwa dari kejadian hingga pada masa ayahnya Sakaria, bahwa kita mendengar bahwa si A dipenuhi Roh Kudus, si B dipenuhi Roh Kudus, atau Musa menerima perkataan dari Tuhan bahwa si A dipenuhi Roh Kudus. Tapi sekarang ketika kita belajar dari Yohanes pasal 14, ini Yesus sendiri yang mengajar tentang Roh Kudus. Berarti kan kalau Yesus mengajar, berarti kan ada dasarnya untuk dipahami, ada dasar untuk dimengerti. Setuju katakan amin? Dan selayaknya sesuatu yang baru itu jadi asing buat kita semua. Setuju katakan amin? Karena selama ini kan hanya dengar si A dipenuhi, si A dipenuhi, si B dipenuhi. Tapi sekarang untuk pertama kalinya kita mendengar Yesus sendiri mengajar tentang Roh Kudus. Buka Alkitab saudara di Yohanes pasal 14 ayat 24 sampai dengan 26 dengan cepat. Yang sudah ketemu bahasa Indonesianya bisa tolong baca buat kita semua. Jesus teaches the Holy Spirit, ya. Silakan Bu Gembala kalau ketemu bisa baca. Yohanes 14 ayat 24 sampai 25. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu.
Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Amen. Josh, can you help me and go back to the timeline? Thank you. Saudara bisa perhatikan timeline-nya ini penting sekali. Kisah kejadian Yohanes pasal yang ke-14 ini terjadi sebelum Yesus disalibkan. Jadi saudara harus lihat timeline-nya. Jadi pengajaran pertama yang Yesus ajarkan tentang Roh Kudus adalah ini. Jadi apa yang datang setelahnya itu datang karena bagaimana murid-muridnya respon terhadap pengajaran ini. Bisa paham sampai di sini? Jadi pelajaran yang paling mendasar sehubungan dengan Roh Kudus yang datang dari Kristus sendiri berasal dari Yohanes pasal 14. Segala sesuatu pelajaran yang datang setelah Yohanes pasal yang ke-14 itu adalah pelajaran setelah bagaimana murid-murid atau orang lain respon terhadap pelajaran ini. Ya, sampai di sini cukup jelas. Alright, so what I just said in Bahasa is this: in John chapter 16 is the first official teaching of Christ about the Holy Spirit. So if you look at the timeline, everything that follows afterwards is Jesus' teaching towards the response of people after he taught about the Holy Spirit. So I hope this is clear. So the first primary teaching about the Holy Spirit is this. And how does Jesus expresses and explains who the Holy Spirit is? He says that He is a comforter. He is a helper. He is an intercessor. He is an advocate. He is a strengthener, and He is a standby. John 14 verse 24 to 26 says this: but the Comforter, Counselor, Helper, Intercessor, Advocate, Strengthener, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name to represent me and act on my behalf, He will teach you all things. So how is it fundamentally easy to understand if you are not or are filled with the Holy Spirit? It's very simple. First of all, if you find comfort when you are weak, that is because the Holy Spirit is working in you. If you find help in the time of need, that is because the Holy Spirit is helping you. If you find yourself difficult to pray for somebody else, but then you are moved to pray for somebody else, that is the Holy Spirit teaching you to pray for somebody else. When you feel weak, and I am strong in my weakness, that it is the Holy Spirit working in you. Because this is the teaching of Jesus Himself. When the Spirit comes into our lives, we will have comfort, we will have help, we will learn to intercede, we will have an advocate, and we will be strengthened, and He will always be on standby for us. Okay? Jadi kalau Roh Kudus bermanifestasi menurut pelajaran Kristus sendiri, Yohanes pasal 14, ketika saudara menemukan, ya, comfort itu berarti kan apa ya bahasa Indonesianya? Peneguhan, ya, ketenangan. Di masa saudara nggak tenang itu adalah karya Roh Kudus. Kalau saudara merasa kuat, merasa lemah tapi dikuatkan dalam masa sulit, itu adalah pekerjaan Roh Kudus dalam hidup saudara. Amin. Kalau saudara tadinya nggak bisa berdoa untuk suamimu, tapi tiba-tiba bisa berdoa untuk suamimu, itu karena Roh Kudus yang menggerakkan hatimu. Kalau ada yang membela orang yang lain, itu karena Roh Kudus bergerak di dalam dirinya untuk membela orang tersebut. Ketika saudara lemah, dikuatkan. Amin. All of this, just semua ini yang Yesus katakan, all of this manifestations, comfort, help, intercession, advocate, strengthen, what is the purpose for? Once of all the opposite is gone, it's easier to be taught. Setelah saudara dikuatkan, setelah saudara dibantu, setelah saudara di comfort, saudara dikuatkan, belajar berdoa, kira-kira lebih mudah untuk diajar atau lebih sulit untuk diajar? Lebih mudah. Jadi tujuan kenapa Roh Kudus diberikan di dalam manifestasi kekuatan yang baru, di dalam manifestasi ketenangan, adalah supaya purpose dan tujuannya setelah kita mengalami semua itu adalah supaya Dia bisa guide us and teach us. Sampai di sini cukup jelas. So the main manifestation was comfort, but the purpose of all of that being given to us is so that we can be guided and taught by the Holy Spirit. All right? And it says here, and you, I love the word, he uses the word you. The Holy Spirit whom the Father will send in my name, He will teach you
all things. He didn't say when the Holy Spirit comes, it's going to teach all of us. When the Holy Spirit comes, He will teach you. It's an individual level. Yes. It is a personal level. Amen. Jadi Holy Spirit is relatable because the Holy Spirit wants to be involved with you. The Holy Spirit wants to guide you, wants to teach you, wants to bring you closer to God, wants to comfort you, wants to strengthen you. It's on a personal level. Like how Jesus ministered on a personal level, the Holy Spirit came in the same way. Your individual needs becomes a priority for God to work in your life, but with a purpose. After all of your needs have been fulfilled, there is a purpose. And that is, you need to be guided and taught of everything that God has taught you. What God has taught me might not be the same as what God has taught Ongen. What God has taught me because of the journey of life might not be the same even as my wife. But the purpose of everything that has been manifested is so that we can be teachable. Amen. Hallelujah. A person who is filled with the Spirit is teachable. Ya. Seseorang yang dipenuhi oleh Roh itu justru jadi mudah untuk diajari, bukan sebaliknya. Berarti teachable itu kan bisa dimuridkan, seperti apa yang Ibu Gembala ajarkan minggu lalu. Jadi seorang murid itu pun perlu bergantung sama Roh Kudus Ya. supaya dia bisa dimuridkan. See, no wonder we all struggle with our discipleship journeys. Why? It's because we don't rely on the Holy Spirit to teach us and guide us. We want to rely on our own knowledge. And when we rely on our own knowledge, we always feel that we are better than even our own mentors. But remember, if the Holy Spirit has strengthened you, comforted you, and the purpose is for what? It's for the purpose so that we become teachable. That's why I said in the very beginning, what you think you know about the Holy Spirit, leave that out of the door right now. Because this is going back to the very beginning. So here in the timeline, Jesus was teaching to His disciples, right? But they had not yet experienced disbelief. Jadi waktu Yesus mengajar Yohanes 14 ini, belum Yesus masih hidup, belum disalib, belum mati, belum dibangkitkan, dan belum naik ke surga. Berarti murid-muridnya masih dalam keadaan belum hilang kepercayaan. Setuju kata-katanya? Ya. Oke, di sini jelas. Makanya mereka dapat manifestasinya itu comfort. Manifestasinya masih ringan-ringan. Kenapa? Karena belum mengalami yang disebut tidak percaya. Jadi kita akan pelajari. Okay, so the conclusion is this. The Holy Spirit will manifest to those who don't have problems with disbelief. Roh Kudus itu akan memanifestasikan dirinya kepada mereka yang tidak punya masalah kepercayaan. Saudara bisa pahami maksudnya? Percaya, kalau saya di depan Joshua, dia bisa percaya bahwa saya ini Fabio. Setuju katakan amin? Tapi Roh Kudus kan nggak ada gambarannya sama sekali. Figurnya, bentuknya sampai hari ini pun nggak ada satupun di antara kita tahu. Manifestasinya waktu Yesus dibaptis dalam bentuk burung merpati. Itu aja yang kita tahu. Manifestasi fisiknya adalah burung merpati. Nggak ada yang tahu. Jadi asing memang, asing banget. Tapi Yesus sudah kasih indikator, sudah kasih pelajaran. If the Spirit comes, He will only represent Christ. Jadi ketika Roh Kudus itu datang dalam hidup saudara, Dia hanya akan mempresentasikan Kristus. Yes. Jadi paling gampang apa? Lihat Roh Kudus seperti lihat Kristus. Nggak ada cara yang lain. Jadi jangan dibeda-bedain. Yes. Ya, jangan dipisah-pisahkan karena mereka tetap satu. Fungsinya aja yang berbeda, pendekatannya di masa yang berbeda karena timeline-nya sangat berbeda. Ya, jadi Roh Kudus akan bermanifestasi kepada mereka yang tidak punya kesulitan untuk percaya. Oke, jadi Roh Kudus ini sebenarnya bukan masalah pengajaran. Roh Kudus ini masalah kepercayaan. Kalau Anda nggak percaya, kita mau ngajar sampai A sampai Z, saudara nggak akan bisa percaya. Ya. Makanya kita mengajar bahwa Roh Kudus itu adalah tentang perihal percaya. Alright, so now let's go back to the timeline, and we will see two very similar stories, but told by two different people. As you can see there, I said the sighting of Jesus. So now we are in the time where Jesus has already been crucified, He has already been risen from the dead, and He's spending some time with His disciples. Alright? So when you open to John chapter 20 and to Mark chapter 16, this is basically
similar story, but just told by two different people with two different approaches. Alright? But when I looked at John chapter 20, verse 19 to 23, it explains in the timeline that this happened a little bit earlier than Mark 16, verse 14 to verse 18. So if you would, open your Bibles to John chapter 20, verse 19 to 23. Buka Alkitab saudara di Yohanes pasal 20, ayat 19 sampai dengan 23. Dan kalau sudah ada yang ketemu dalam bahasa Indonesia, bisa tolong bacakan buat kita semua. Ya, Yohanes pasal yang ke-20, 19 sampai 23. Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpulah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu Oke, itu kata kuncinya di situ, mereka takut. Lihat kondisinya ya. Sebelumnya mereka tidak dilanda oleh ketakutan di Yohanes pasal 14, tapi sekarang Yohanes menceritakan di pasal 20, mereka dipenuhi oleh ketakutan. Silakan lanjutkan. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang, tetap ada, dosanya tetap ada. Oke, perhatikan baik-baik. Kenapa Yesus mengajar tentang comfort, tentang tentang strength? Karena itu yang akan segera terjadi di depan. Ketika mereka sedih, mereka akan perlu comfort. Karena sudah ditinggal Kristus. Roh Kudus akan datang dengan hal tersebut, memberi comfort pada mereka. Nah, tapi pada Yohanes pasal yang ke-20 ayat 19-23 dikatakan bahwa demikian, on the same first day of the week when it was evening, the disciples were behind closed doors. Jadi because of fear. Jadi this is where we understand a different teaching about the Holy Spirit, because they were living in fear. Before they weren't living in fear because Jesus hadn't died yet. Saudara bisa lihat the timeline? So this is the manifestation of the Holy Spirit. And he says this, be filled and receive the Holy Spirit. But it doesn't stop there. He says that now since you have received and filled with the Holy Spirit, forgive those who have done wrong towards you. Why did he say forgive those who have done wrong towards you? Because in the first part of what we read, it says they were living in fear because of the Jews. So when the Holy Spirit indeed lives in us and we are feared, when we are filled with fear, we need to check whether or not we have a forgiveness issue or not. Because when the Holy Spirit was filled in their lives, it was because they were fearful of the Jews and how the Jews had been treating them and how the Jews were trying to kill them, trying to get rid of them and do all of these bad things. So when Jesus sent them the Holy Spirit, be filled and receive, the first thing he asked them to do was what? Forgive. So anybody who is living in fear, it's not about God help me get rid of this fear. Holy Spirit, guide me and understand, am I living in fear because I need to forgive or not? But when we are filled with the Holy Spirit, it was to help them with their fear. Amen? Amen. In this time, when Jesus was teaching them about the Holy Spirit, it was to remedy their fear. So now receive the Holy Spirit. But then, what else did he say? Go. Amen? You need to go. Habis mereka menerima Roh Kudus, dia berkata apa? As how the Father has sent me, so now I am sending you. Seperti bagaimana Bapa mengutus aku, sekarang aku akan mengutus engkau. Jadi tujuan Roh Kudus itu diberikan selain daripada untuk menghadap kita harus diperhadapkan dengan ketakutan kita, adalah purpose yang kedua adalah supaya kita pergi mengabarkan Injil. Amen. Go. Amen. If you forgive, it's easier for us to go. Amen.
Kalau saudara bisa mengampuni, lebih mudah untuk pergi melayani. Kenapa? Karena kalau saudara masih punya ketidakpengampunan, kan nggak bisa kita layani dengan lega. Makanya hal yang pertama yang Tuhan harus koreksi di dalam kehidupan para muridnya sehubungan dengan pelajaran Roh Kudus adalah ketakutan mereka. Lalu kemudian bisa mengampuni. Amin. Alright. So the Holy Spirit was sent for the purpose of going to share the gospel. Jadi yang pertama adalah kenapa di Yohanes 14 itu berkata, maka dia akan mengingatkan engkau tentang apa yang aku ajarkan kepadamu, supaya ujung-ujungnya mereka ngajar. So why did Jesus teach about John 14 saying, if you are filled with the Holy Spirit, then He will guide you and teach you about everything that I taught you. For what purpose? For the purpose that they will go and make disciples. So that is why the Holy Spirit was sent. So let's move on to the next slide, please. And we go back to the timeline. Now, according to the Bible text, we know and understand Jesus was amongst His disciples after the resurrection. Amen? Ya. Alright? Still performing miracles, exclusively only for them. Now this is amazing. Yes. Ya, exclusively only for them. Jadi kalau saudara nanti baca di Yohanes 20, saudara baca di Markus nanti, itu diceritakan tentang bagaimana Yesus habis dibangkitkan. Ya, dia itu masih menyempatkan waktu untuk hadir di tengah-tengah muridnya, berkarya melalui mujizat-mujizat secara eksklusif hanya untuk mereka. Saudara perhatikan baik-baik. Kalau saudara tatap muka dengan pencipta langit dan bumi yang baru bangkit dari kematian, ya, lalu kemudian secara eksklusif nih gereja kita tiba-tiba dipenuhi dengan mujizat, harusnya hasilnya semakin percaya atau tidak percaya? Semakin percaya kan? Itu logikanya. Tetapi apa yang terjadi? Mereka nggak makin percaya. Mereka tidak makin percaya. Makanya kita akan lihat di Markus 4:16. So if you go to Mark chapter 16, you will see the difference. The main issue is that even both Jesus was there with them and the Holy Spirit had already been given. So when you look at John, we all agree that they already received the Holy Spirit. Ya. Amen? But then when the Holy Spirit is already in them, they're supposed to be comforted, they're supposed to be strengthened, they're supposed to be brave, they're no longer living in fear. But according to Mark in chapter 16, they still experience fear. Jesus said to them, peace be with you. They needed peace because they were living in fear. This was what John said. Alright? So now let's look at Mark chapter 16 verse 14 to 15. Mari kita lihat Markus 16 ayat 15 sampai dengan ayat 14 sampai 15. Bisa tolong bacakan bahasa Indonesianya Markus 16 ayat 14 sampai dengan 15. Akhirnya ia menampakkan diri kepada 11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedengkiran hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Amin. Jadi kenapa tiba-tiba Yesus bilang pergi sekarang? Kenapa? Karena daripada kelamaan urus ketidakpercayaannya, mendingan pergi mengaktifasi pemuridan. Orang yang kelamaan hidup di dalam ketidakpercayaan itu nggak akan bisa memuridkan. So why did Jesus say go now? It's because they have been living in their disbelief for too long. So for somebody who lives in disbelief for too long, that's probably the main reason why you're not discipling. Because you don't believe in what the Holy Spirit is guiding you and reminding you and teaching you to remember about the teachings of Christ. Now, because this is closer to the section of Jesus, their condition had not yet become better but become worse. Saudara harus perhatikan Markus yang barusan kita baca ini like moments before Yesus naik ke surga. Kalau saudara baca Yohanes masih ada waktunya, makanya saya mengambil di dalam timeline Markus agak sedikit belakang. Karena ini lebih dekat kepada kenaikan Kristus. Ya. But they still refuse to believe. Who is they? The disciples. These are not new believers. These are disciples. The Bible text that we just read, they refused to believe other people who had seen Jesus alive. Ya kan? Ayat barusan yang kita baca kan gitu kan ayatnya. Permasalahan para murid pada waktu ini adalah mereka nggak percaya kesaksian orang lain yang udah lihat Kristus dibangkitkan. Sampai akhirnya Yesus harus datang di tengah-tengah mereka, menghadir mereka atas kekerasan hati mereka dan ketidakpercayaan mereka.
Amen. Ya. Alright? So we see here now. Because previously He had already given them the Holy Spirit. But rather than going, ya kan, they developed a hardness of heart. Ya. Perhatikan baik-baik. Orang yang sudah terima Roh Kudus, kelamaan hidup dalam ketakutan, itu jadi keras hati. Dan kalau udah jadi keras hati, nggak mungkin bisa memuridkan. Mhm. Padahal perintahnya adalah pergi sekarang. Tapi mereka nggak pergi-pergi setelah terima Roh Kudus. Di dalam Yohanes pasal yang ke-20 yang tadi kita baca. Karena mereka masih dikuasai oleh ketakutan, ketidakpercayaan mereka. So, you must understand that here in Mark chapter 16, Jesus was teaching about the Holy Spirit in regards to their disbelief. Okay? Now, let me just continue with my notes here. Now, if you continue to read, if I'm not mistaken, it's verse 19 and 20. Honey, do you have 19 sama 20? Yeah, same chapter. Mark 16, 19, and 20, if you would, please. English is fine. When the Lord Jesus had finished talking with them, He was taken up into heaven and sat down in the place of honor at God's right hand. And the disciples went everywhere and preached, and the Lord worked through them, confirming what they said by many miraculous signs. Yeah. So this was closer to the ascension of Jesus. Now, if you would, in verse 18, you read 19 and 20, right? And these signs will accompany those attesting signs. Which verse is that? 17. Verse 17, ayat 17. These miraculous signs will accompany those who believe. They will cast out demons in my name, and they will Amen. speak in new language. New language. They will be able to handle snakes with safety, and if they drink anything poisonous, it won't hurt them. They will be able to place their hands on the sick, and they will be healed. Oke, sekarang saya jelaskan dalam bahasa Indonesia dulu ya. Waktu Yesus mengajar ayat ini, perkataan ini dalam kondisi mereka nggak percaya. Setuju katakan amin? Ya. Jadi gini, Yesus sedang bilang sama mereka ini, kalau kamu tiba-tiba jadi percaya nih, maka tanda-tanda ini akan menyertai mereka yang percaya. Dia nggak bilang kamu yang percaya, mereka yang percaya. Jadi untuk Yesus pun pada waktu ini murid-muridnya nggak dihitung dalam kategori ini. Jadi Yesus itu lagi nantang iman mereka, bilang gini, kalau kamu pergi sekarang, even kamu yang tidak percaya, mengajar tentang Injil, dan mereka yang jadi percaya karena apa yang kamu ajarin, tanda-tanda ini nanti akan menyertai mereka. Masa kamu nggak mau? Jadi saudara bisa pahami maksudnya? Karena ketidakpercayaan, maka tanda-tanda ini tidak menyertai mereka. Setuju katakan amin? Karena percaya, tanda-tanda ini menyertai. Ya, jadi tadinya murid-murid yang sudah dipenuhi Roh Kudus ini pun kalau berkhotbah ini nggak ada tanda-tanda yang menyertai mereka. Kenapa? Karena ketidakpercayaan. So here the Bible is teaching us very, very clearly that Jesus was teaching about the Holy Spirit to counter-react with their disbelief and hardening of hearts. So when Jesus said, if you go and preach, then these signs will accompany those who believe. He didn't say if you believe. But what Jesus is trying to correct their mindset and their heart is saying that this, even if you go now and you teach about the gospel, those who believe will have these attesting signs. Aren't you interested? So he's challenging their belief system. So how do you convince somebody about the Holy Spirit? Show them the reality. This is what the Bible teaches. If you choose to believe, these signs will follow you, not follow me. They will follow you. Sekarang gini loh, kalau saudara ditawarkan sebuah janji, kalau saudara jadi percaya, hal-hal yang seperti ini mengikuti saudara, kira-kira saudara mau atau nggak mau? Mau. Beneran? Karena yang pertama bukan berbahasa baru loh. Yang pertama adalah mengusir setan. Ya. Makanya saya bilang ini yang membuat saya khawatir tentang pengajaran Kristen hari-hari ini. Kita semua hanya sibuk untuk berdoa supaya kita dipenuhi oleh bahasa roh, tapi kita nggak pernah juga mengusir setan. Padahal kepenuhan Roh Kudus, tanda yang pertama adalah apa? Mereka yang percaya akan mengusir setan.
Kenapa saya bilang ini? Saya punya cerita. I have a story. And I'm saying this story because I was this disbeliever. Saya mengajar ini karena saya dulu kayak gini. Saya bisa bahasa baru, tapi saya nggak percaya usir setan. Sampai ada satu waktu akhirnya saya melayani bareng sama seorang dari Ghana. Jadi Ghana itu kan vudunya kuat, ilmu hitamnya kuat lah. Padahal saya tinggal di timur, kita percaya ilmu gelap. Tapi saya nggak ada urusan sama setan, jadi saya nggak perlu urus setan. Jadi satu waktu saya lagi layani orang lagi terbaring, lagi mimpi lagi KKR gitu. Kita lagi berdoa, saya lagi tumpang tangan, teman saya dalam bahasa roh, tiba-tiba orang ini bangkit, tiba, saya kata dalam nama Yesus, iblis pergi. Padahal bukan iblis. Saudara bisa lihat bahwa saya sendiri pun pernah hidup dalam ketidakpercayaan, sehingga saya tidak hidup di dalam tanda-tanda ini menyertai saya. Tapi semenjak kejadian itu, saya memilih untuk percaya. Jadi mengusir setan, saya percaya usir setan itu harus, speaking in tongues itu harus, ya kan? Saya dulu hobi pelihara ular, jadi saya udah pernah pegang ular, ya. Jadi saya udah dipenuhi roh dengan jelas, ya. Lalu kemudian drink anything deadly and they will not die. Dulu waktu mama saya menikah dengan bapak saya yang kedua ini, karena dari non Kristen, mereka kirim keluarga untuk bunuh kita, kasih racun di makanan kita, nggak pernah mati, malah tambah gemuk. Mereka bingung, ya, kasih racun tambah gemuk, akhirnya meninggalkan rumah kita. Nah ini yang makanya saya bilang kalau orang yang pengen dipenuhi oleh roh tapi cuma ngambilnya setengah-setengah ini bahaya. Karena yang berikutnya adalah menumpangi tangan atas yang sakit dan mereka menjadi sembuh. Jadi ketika saudara dipenuhi Roh Kudus itu nggak datang dalam paket-paket sepotong-sepotong. Ini paket keutuhan, tanda yang akan menyertai mereka yang percaya. Sekarang saya kembalikan kepada diri kita masing-masing, percaya atau nggak percaya itu kembali kepada keputusan pribadi. Amin. So speaking in tongues is a counter to somebody's disbelief and hardening of hearts. Amen. Jadi berbahasa baru itu sebenarnya diberikan untuk bereaksi di tengah-tengah seseorang sedang mengalami ketidakpercayaan. Makanya kalau saudara baca di dalam 1 Korintus pasal 14 ayat 4a, itu adalah untuk membangun dirinya sendiri. Jadi berbahasa baru itu untuk membangun dirinya sendiri. Kenapa? Karena dulunya diawali oleh ketidakpercayaan. Nah sehingga dia harus berbahasa baru supaya membangun dirinya sendiri. Amin. 1 Korintus 14 4a berkata, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, next slide please, ia membangun dirinya sendiri. Next one. Yeah, click again and it will come down. Again. So who, one more time, he who speaks in a strange tongue edifies himself. Okay. So here's my question now. Who wants to have the ability to strengthen themselves when they have now run out of words to find strength? Ada nggak? Ini ada untuk siapa aja yang bareng siapa yang mau percaya. Saudara bisa mengerti maksud saya? Jadi debatnya bukan tentang kamu udah dipenuhi atau nggak dipenuhi. Sekarang saya mengajar tentang saudara mau nggak? Karena ketika saudara menerima Roh Kudus, saudara menerima karunia untuk bisa membangun diri sendiri di dalam berbahasa baru. Jadi sekarang kembali kepada kepercayaan kita masing-masing. Nah sekarang kalau kita lihat timeline-nya, kita bicara tentang Pentecost. Ya. The Pentecost itu adalah the baptizing of the Holy Spirit. Ketika kita bicara tentang Pentakosta, itu adalah pembaptisan oleh Roh Kudus. Beda, menerima Roh Kudus dan pembaptisan oleh Roh Kudus itu dua event yang berbeda. Jangan disamain, amin saudara. Jadi Pentecost is more about being baptized by the Holy Spirit, in contrary to receiving the Holy Spirit, because they already had received the Holy Spirit, but they were still in disbelief, so they had to be baptized by the Holy Spirit so that they experience change. But even so, they were baptized by the Holy Spirit and they were speaking in new languages. The Bible explains they were still talking in languages that can be understood by other languages. Jadi kalau saudara bisa bahasa Cina, saudara bisa bahasa Mandarin, saudara bisa bahasa Batak, saudara bisa bahasa Indonesia, saudara bisa bahasa Papua, saudara bisa bahasa apapun yang di luar mother tongue saudara, berarti itu adalah karena pertolongan Roh Kudus. Dan kalau orang lain bisa mengerti apa yang saudara sedang sampaikan, itu pun juga karena bantuan Roh Kudus. Ya, jadi ada dua pendekatan soal bahasa baru. Yang pertama adalah bahasa yang hanya dimengerti oleh Roh, di mana kita bangun diri kita. Tapi ada bahasa baru di mana saudara dipenuhi oleh Roh Kudus, dan ketika saudara bicara, orang lain mengerti apa yang saudara sedang sampaikan.
Cukup jelas sampai di sini? 1 Corinthians chapter 12 verse 2, for one who speaks in unknown tongues speaks not to men, but to God. Ya. So we have, the Pentecost is not this language. Lidah api itu yang diterima oleh para murid ini bukan 1 Korintus pasal 14. Karena bahasa yang mereka bisa terima pada waktu itu dimengerti oleh orang lain. Tapi yang disebut, yang membangun dirinya sendiri adalah 1 Korintus 14 pasal yang kedua, di mana tidak ada satupun orang yang mengerti kecuali Tuhan. So, Holy Spirit, what do you choose to believe? Sekarang ini saya mau rangkum ya. Kalau tentang Roh Kudus, saudara mau percaya apa sekarang? Saudara hanya mau percaya comfort, strengthen, intercede, advocates, helps, guides, and teaches you on an individual level, empowers us to receive. Or do you also want to take it further in receiving the Holy Spirit? You are to go and share the gospel. Ini semua kembali kepada masing-masing pribadi. Kita nggak bisa maksa. Even kalau sampai Ibu Gembala mau khotbah sampai selama 1 tahun tentang pemuritan, kalau saudara nggak rely sama Roh Kudus untuk membantu saudara, untuk mengajar kepada saudara, guide saudara, pasti akan miss terus. Haleluya. Jadi sekarang pilihannya kembali kepada masing-masing pribadi. Saya boleh ngajar nih hari ini. Tapi semua sekarang tergantung masing-masing pribadi. So the Holy Spirit. Now here's the next question, ya kan? Do you want to be baptized by the Holy Spirit? Nah, habis menerima Roh Kudus, mereka share the gospel, but then there's this other teaching about being baptized by the Holy Spirit. Now, if you would very quickly just join with me and bear with me. I'm almost at the end of my notes. 1 Corinthians chapter 12 verse 3. 1 Korintus, ayat 12, pasal 12 ayat yang ketiga. 1 Korintus 12 ayat yang ketiga. Kalau boleh Bapak Romi tolong baca begitu. Bahasa Indonesia. 1 Korintus 12 ayat yang ketiga. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, tertutuplah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Oke. Jadi gini, sampai di sini dulu. Fondasi pertama adalah ini. Apa sih tandanya saya sudah dipenuhi Roh Kudus? Kalau saudara tidak mengutuk Kristus dan saudara meninggikan Kristus, itu berarti Anda sudah dipenuhi Roh Kudus. Karena fondasinya di sini mengajarkan, barang siapa yang dipenuhi oleh Roh, tidak mungkin dari dirinya sendiri itu bisa mengucapkan kepada Tuhan, dimuliakanlah Tuhan, diagungkanlah Tuhan. Orang yang tidak dipenuhi oleh Roh malah justru akan mengutuki Tuhan. Jadi kalau kabar gembiranya hari ini, kalau tadi saudara menyanyi pujian-pujian dan saudara mengaku dengan mulut saudara, berarti itu karena Roh yang sedang bergerak dalam diri saudara. Ini fondasinya, pahami dulu di sini, oke? Anda sudah dipenuhi oleh Roh. Tapi kan sekarang pertanyaannya adalah, are you willing to be baptized by the Holy Spirit? Because if you go to verse 7 now, ayat yang ke-7. Let's go read verse 7. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan Roh untuk kepentingan bersama. Oke. Nah, to each one, ya kalau bahasa Indonesia kurang tepat. To each one is given the manifestation of the Holy Spirit. To each one. Oke, saya minta tolong Ongen, bisa tolong minta Ega maju ke depan, bisa minta tolong Adi maju ke depan. I'm gonna ask these three gentlemen to come to the front. Okay, I'm just going to give you a quick example. Jangan takut, ini saya nggak berdoa supaya kamu dibaptis oleh Roh, enggak. Jangan takut, ya. Tiba-tiba saya lagi di tengah-tengah, tiba-tiba bahasa baru gimana? Nggak apa-apa. Yang penting ada yang bisa translate. So the Bible teaches here. Here's the foundation. But to each one, the Holy Spirit gives them a manifestation. Okay, Holy Spirit comes and make us life here. Not even I know what's in it. But here's the next step. He needs to challenge himself to open and see what's inside. Amen? And then what if he opens it and he sees that he gets something that he doesn't want? We can't force him to believe or not believe. That's a personal choice. Amen? But it doesn't disregard the truth that this still came from the Spirit. Amen? And then to the next one, the same Spirit gives to Ongen what we also don't know what's inside. But then he needs to decide whether he wants to open the box or not and receive what is there. And then the same Spirit comes to Adi
gives him, but we also don't know what's inside. Amen? So if I sit beside somebody who's not speaking in tongues, I don't know for sure whether he or she has received or not. Because the Bible clearly teaches us that the same Spirit, thank you guys, has given each individual something for them that will manifest through them. Amen? I will read it for us. To each one is given the manifestation of the Holy Spirit, and if that manifestation does not profit other people, then that is not from the Spirit. Tadi kan bahasa Indonesia jelas, menguntungkan bagi orang lain. Jadi kalau saudara menerima sebuah karunia, tapi kalau karunia itu tidak menjadi menguntungkan untuk kita semua, ya kan? Makanya Paulus bilang, alangkah baiknya kita semua berdoa dalam bahasa yang bisa dimengerti oleh semua orang, supaya tidak tercipta sebuah perpecahan di antara kita sendiri. Amin. 1 Korintus masih pasal yang sama, ayat yang 11, verse 11. So everyone has been given a manifestation. Whether if that person doesn't manifest the same way you do, you can't say that that person is not filled with the Spirit. Because everybody has received something individual as a manifestation. Amen? Alright? Yang sudah ketemu ayat 11, bisa kamu baca buat kita? Tetapi semuanya ini datang oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendaki. Ya, saya suka sekali bahasa Indonesia. Diberikan secara khusus sesuai yang dikehendakinya. Amen. Jadi kalau di antara 3 bapak-bapak atau calon bapak-bapak yang maju di depan tadi ini tidak menerima karunia yang sama, salah atau benar? Nggak ada salah, nggak ada benarnya. Ujung-ujungnya mereka tetap semua menerima dari Roh Kudus. Setuju katakan amin? Kalaupun manifestasinya berbeda-beda, tetap dikerjakan oleh Roh yang sama. Amin. Amin. Ya, Arya aja bilang amin. Arya bilang amin ya. Dengarkanlah jeritan hati Bapa kita di sorga. Ya, tuh kan, begitu langsung tenang dia. Dia menyadari bahwa ini adalah keperluan kita anak-anaknya. Kita semua perlu Roh Kudus, nggak bisa kita pungkiri, nggak bisa kita hindari. Manifestasinya mau seperti apa nggak usah diurus, saudara. Yang kita perlu urus adalah bagaimana kita ujung-ujungnya dipenuhi oleh Roh untuk mengabarkan Injil. Udah itu aja. Amin. Saudara mau bisa berdoa, mengusir setan, mau apa dan segala macam, tapi kalau ujung-ujungnya tidak pergi memuridkan, itu bukan purpose-nya kenapa Roh Kudus diutus. The purpose of the Holy Spirit was sent in the first place so that we can go to make disciples. Amen. So if you only live inside your room and you only pray in tongues, then you are not fulfilling the primary purpose of why the Holy Spirit was sent. Kalau saudara hanya kurung diri saudara dan bahasa roh 24 jam sehari di dalam kamar saudara, saudara sedang tidak memenuhi purpose, tujuan utama kenapa Roh Kudus diberikan untuk kita in the first place. Okay? So, next slide please. The Holy Spirit is relatable. Amen. Roh Kudus ini kita bisa bangun hubungan. Setuju katakan amin? Karena kita udah belajar Kejadian pasal pertama, dia mendekatkan dirinya kepada Adam. So the Holy Spirit is relatable. Okay? That's why I open our Bibles in 1 Corinthians chapter 6 verse 19. 1 Corinthians chapter 6 verse 19. 1 Korintus 6 ayat 19. Okay? Yang sudah ketemu bisa tolong bacakan buat kita. Yang Nathan udah ketemu, bisa tolong baca. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bayi Roh Kudus yang diam dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ya, amin. Jadi Roh Kudus ini adalah untuk diterima, setuju katakan amin? Tapi kalau ditolak ya jadi juga nggak bisa paksa dirinya, setuju katakan amin? Jadi untuk diterima, dan jadi kita ini dirancang untuk menerima, setuju katakan amin? Yes. So we are designed to receive. Why? Because we are heirs. Kita ini ahli waris. Makanya Roh Kudus diberikan itu untuk diterima. Karena kita anak-anaknya diberikan sebagai warisan. Supaya kamu tidak menjadi yatim piatu. Aku mengutus Roh Kudus, itu adalah warisan. Dia pergi meninggalkan kita dengan sesuatu. Siapa? Roh Kudus. Amin. Amen. Nah,
Sekarang saya meyakini saudara jadi sadar bahwa Roh Kudus itu ada dalam saudara hari ini. Jadi sadar kan? Tapi sekarang pertanyaannya kan harus dibawa lebih jauh lagi, ya kan? Sehubungan dengan pemuritan, sehubungan dengan dibaptis oleh Roh. So here's my last question: are you willing to receive the Holy Spirit? Yohanes 14 ayat 17 jelas sekali di depan. The Spirit of truth, whom the world cannot receive. So it's very clear and simple. This is the word of Jesus Himself. If we have a problematic faith in receiving the Holy Spirit, it means that we are more worldly than we realize we are. Saya ulang sekali lagi. I'll repeat this one more time. If we are still struggling to receive the Holy Spirit, then we do not really understand how much more we are worldly we are. Because the Bible verse, according to the teachings of Jesus, says this: the Spirit of truth, the Holy Spirit, if He comes, the world cannot receive Him. So if you have a problem receiving Him, if I have a problem receiving Him, that means I am more worldly than I realize that I am. Amin. Jadi ini menjadi pertanyaan yang penting. Ini bukan masalah saya udah dipenuhi Roh Kudus atau enggak usah. Itu enggak usah jadi pertanyaan yang dibuat terlalu terlalu menggebu-gebu untuk cari aku udah dipenuhi atau enggak ya. Udahlah, kita ganti pertanyaannya sekarang. Barang siapa yang siap menerima Roh Kudus, itu tidak akan menolaknya. Ya. Tapi ketika kita menolak mentah-mentah, sederhana, menurut pengajaran Kristus, bukan pengajaran saya. Pengajaran Kristus sendiri mengajarkan bahwa ketika Roh Tuhan ini datang, dunia tidak bisa menerimanya karena ia tidak bisa melihatnya, tidak bisa mengenalnya, cannot recognize Him. But look, this was before Jesus went up to heaven. Setuju kata amin? But you know, but you recognize, but you know He lives in you. Amin? Ini sebelum Pentakos. Setuju katakan amin? Berarti seringkali yang terjadi dalam iman kita sebagai orang Kristen apa? Adalah seringkali kita sendiri nggak menyadari bahwa kita sebenarnya sudah terima, dan kita memiliki kesulitan untuk menerima manifestasinya. Padahal sebenarnya manifestasinya itu untuk menguntungkan siapa, saudara? Kita. Amin. Jadi kalau saudara lihat nanti orang bisa bahasa sebuah bahasa yang saudara nggak ngerti, itu untuk menguntungkan dia yang lagi berdoa. Setuju katakan amin? Karena untuk membangun dirinya sendiri. Jadi jangan kita melihat ini kok aneh ya, udah ada di dalam firman Tuhan. Kok dia bisa bahasa, aku nggak bisa. Kita udah belajar sama-sama hari ini. Roh yang sama memberikan menurut kapasitas masing-masing sesuai dengan kehendaknya. But here's the question. Kak, kalau aku mau minta bisa berbahasa baru, yang dimana aku bisa berdoa dalam satu bahasa yang hanya Tuhan yang mengerti, boleh nggak? Boleh minta? Boleh. Tapi kalau nggak dikasih sesuai dengan kehendaknya, kita mau gimana? Amin. Tapi kalau saudara hari ini bilang sama saya gini, Kak Fabio, Pastor Yanti, Bang Leo, leaders, can you please pray for me? I want to be baptized by the Holy Spirit. We will pray for you with joy. But how the Holy Spirit chooses to manifest to you, that is not for us to control. But come with expectation. Lord, I'm willing to receive something. I'm willing to accept something from you. Alright? So, my last question is, how many of you are familiar with speaking in a language that only your spirit understands? Raise your hand. Jadi pertanyaan saya sekarang adalah, saya mau bertanya bagi saudara yang sudah bisa berdoa dalam sebuah bahasa di mana Anda pun nggak mengerti, hanya roh Anda yang mengerti, dan hasilnya adalah saudara merasa dikuatkan, because you building yourself. Kalau saudara pernah, angkat tangan saudara. Oke, puji Tuhan. So, some of you have it. Some of you don't. It's fine. Now here's the question. Barang siapa yang pernah merasa waktu lagi lemah dikuatkan, angkat tangan. Ya udah, selesai. Nggak ada yang perlu didebatin.
We are all filled with the Holy Spirit. Tadi semua katakan, saya ulangi sekali ya. Karena tadi pengajaran Kristus, Yohanes 14. Siapa di dalam ruangan ini waktu lemah berdoa memuji Tuhan di tengah-tengah kelemahannya tiba-tiba merasa kekuatan yang baru, angkat tangan. Pekerjaan roh. Jadi jangan bingung, jangan dibuat bingung karena iblis nih. Pesan saya yang paling penting, iblis pintar untuk menciptakan perpecahan even dari kebenaran sekalipun. Dia nggak layak. Kan dia nggak seperti kamu, bisa berdoa mengusir setan. Itu kan cuma tanda yang menyertai saya. Kalau dia nggak menyertai dia, ya udah nggak apa-apa. Satu ayat yang akan conclude semua ini. Saudara ingat, waktu Yesus mengutus murid-muridnya untuk pergi mengajar, ini waktu Yesus masih ada. Tiba-tiba habis mereka balik dari pelayanan mereka marah sama Yesus. Mereka, Yesus, kita tadi lihat loh ada orang lain mengusir setan demi namamu. Terus Yesus bilang apa? Biarin. Karena mereka melakukan pekerjaan yang baik. Amin. Ya. Jadi kalau ada orang lain melakukan hal yang baik menguntungkan kerajaan surga, udah kita diam aja. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Karena belum tentu kita yang mengerjain. Amin. Tapi saya juga tidak mengencourage saudara duduk terus, enggak. Tapi kalau saudara tadi jangan angkat tangannya, oh iya kak, aku tadi kalau lagi lemah dikuatkan. Nah berarti ujung-ujungnya apa? Untuk pergi memuridkan. So I wonder why you're still sitting and not doing anything else. Tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan, thank you Heavenly Father for this wonderful word that is revealing to us. We understand now why the Holy Spirit is with us. And it's not because of an assumption, it's not because of a testimony, but it's based on your own word. So we pray, Heavenly Father, if each individual that is here with us tonight, Lord, you have seen those hands risen up tonight, Lord, that they feel comfort when they are weak. That is the work of your Holy Spirit. When they are lost and they're found, that is the work of your Holy Spirit through your grace. When they are without peace and they have peace, that is the work of your Holy Spirit. When they cannot forgive and they can finally pray to forgive, that is the work of your Holy Spirit, Lord. But then, Lord, the question continues to be taken further. Is it just only about receiving, or shall we make ourselves available to be baptized by the Holy Spirit? Where those manifestations become individually, uniquely designed for every single individual in any way that you desire what is best for us. So I pray, Heavenly Father, as we just contemplate on this wonderful word, for each individual who has accepted and received this word, to really take their faith one step further in journeying with you. In regards to the Holy Spirit who is here with us, within us, pray, Heavenly Father, that this message continues to speak. Even so, as your servant has stopped speaking. Holy Spirit, you are welcome amongst us, and you are welcome to live inside of us, so that we can glorify your name, and we can share the gospel, and make disciples, and become disciples. In the name of Jesus we pray. Amen.